Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya hari ini? Baik, sekarang kita akan mempelajari materi di bab 2, yaitu mengenai gaya dan gerak ya. Nah, materi mengenai gaya dan gerak ini bab 2. Antum lihat bukunya bab 2. Dibuka bukunya bab 2 ya, buku IPA-nya. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari gerak ya, pengertian gerak, jenis-jenis gerak, kelajuan dan kecepatan. Apa sih itu gerak ya? Nah, jadi gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak itu jika berubah terhadap titik acuannya. Jadi jarak dan posisinya itu antar keduanya berubah ya. Itu dikatakan benda tersebut bergerak. Jadi bergerak itu apabila berubah terhadap titik acuannya. Yang berubah itu posisinya. Contohnya misalnya antum perhatikan jarum jam. Nah, jarum jam ini kan ujung jarum jam itu posisinya tidak selalu tetap. Bisa di angka 3, angka 6, angka 9, angka 12. Nah, ujung jarum jam ini dapat dikatakan bergerak terhadap pusat putarannya walaupun jaraknya tetap ya. Kenapa? Karena ujung jarum jam ini posisinya berubah-ubah ya. Jadi tidak tetap. Makanya ujung jarum jam itu bisa dikatakan bergerak. Nah, jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak itu ada gerak menurut keadaan benda, ada gerak menurut bentuk lintasan. Kalau gerak menurut keadaan benda itu dibagi dua, ada gerak nyata dan gerak semu. Kita bahas dulu gerak menurut keadaan benda. Nah, bedanya apa gerak nyata dan gerak semu? Kalau gerak nyata itu bendanya itu diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi suatu benda itu bergerak diakibatkan karena perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Itu untuk gerak nyata. Nah, kalau untuk gerak semu itu gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tapi oleh pengamat terlihat seperti bergerak. Itu gerak semu ya. Jadi seolah-olah terlihat bergerak padahal bendanya diam. Nah, untuk gerak nyata itu contohnya misalnya mobil yang bergerak atau melaju dari Banjar ke Ciamis. Nah, adapun untuk gerak semu contohnya misalnya antum sedang berada di mobil melihat ke arah samping ada pohon. Nah, seolah-olah dari dalam mobil pohon itu bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak itu mobilnya bukan pohonnya. Nah, makanya pohon itu disebut sebagai gerak semu. Jadi seolah-olah terlihat bergerak tetapi tidak bergerak. Nah, yang selanjutnya gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut bentuk lintasan itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kalau gerak lurus itu yang lintasannya berbentuk lurus ya. Contohnya misalnya kelereng ya, tapi dalam lintasan yang lurus. Kemudian gerak melingkar yang lintasannya berbentuk lingkaran. Terus gerak parabola itu yang lintasannya berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu ya, itu namanya kelajuan atau kecepatan. Nah, persamaan matematisnya atau rumusnya itu V sama dengan S per T ya. V-nya kelajuan, S-nya jarak, T-nya waktu. Antum perhatikan segitiga yang ada di samping ini, itu kan S ada di atas, V dan T ada di bawah. Nah, ini Ibu menuliskan seperti ini untuk memudahkan antum. Nanti kalau ada soal, misalnya soalnya itu mencarinya adalah jarak. Berarti kalau mencari jarak, S sama dengan V dikali T. Kalau mencari V, S per T. Kalau mencari T,
S per V. Jadi kalau ke bawah itu dibagi ya, kalau ke samping dikali. Jadi dibuat segitiga itu untuk memudahkan jika di soal misalnya kan tidak selalu sama ya, kadang mencari jarak, kadang mencari kelajuan, kadang mencari waktu. Nah, antum perhatikan segitiga yang dibuat sama ibu ini ya. Jadi kalau mencari S berarti V kali T. Kalau mencari V, S bagi T. Kalau mencari T, S dibagi V ya. Nah, selanjutnya jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jadi panjang keseluruhan lintasan. Kalau perpindahan, perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi hanya dari titik awal ke titik akhir tanpa menghiraukan panjang lintasannya. Nah, antum perhatikan ini mengenai jarak dan perpindahan. Contohnya ini kan mobil bergerak dari titik A ke titik C, melewati titik B dulu kan. Nah, mobil itu bergerak dari titik A ke titik B 80 km, dari titik B ke titik C 30 km. Nah, jadi jarak mobil dari A ke titik C itu panjang keseluruhannya ya, 80 ditambah 30, 110. Nah, bedanya untuk perpindahan hanya titik awal dan titik akhir. Tadi kan mobil dari titik awalnya A berakhir di titik C. Nah, jadi hanya menghitung panjang lintasan dari A ke C saja. Jadi 80 km dikurangi 30. Jadi panjang lintasannya adalah 50 km. Itu untuk perpindahan. Nah, contoh soal kelajuan dan kecepatan. Ini sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju puncak, kelajuannya 10 meter per sekon. Nah, perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapa jarak antar Bogor dan puncak? Nah, rumusnya tadi ingat yang segitiga tadi ya. Kalau mencari S berarti V dikali T. Nah, 10 dikali 7.200. Jadi 72.000 meter. Karena yang ditanyakannya kilometer, satuannya berarti dibagi 1000. Jadi 72.000 meter dibagi 1000 sama dengan 72 kilometer ya. Nah, mungkin materi kelajuan dan kecepatan yang bisa ibu sampaikan sampai sini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.